Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Dara. Di sini saya akan membuat rangkuman materi tentang simetri string. Nah, satu pendahuluan untuk mengetahui simetri string, kita akan membahas tentang private key. Private key atau secret key atau algoritma kunci rahasia. Atau sisanya ini sedia. Begitu enggak algoritma satu kunci di mana mengharuskan pengirim dan penerima menyetujui satu kunci tersebut. Jadi hanya terdapat satu kunci private yang dimiliki oleh pengirim dan penerima. Lalu kenapa disebut simetris? Ini dikarenakan pada proses enkripsi dan deskripsinya menggunakan key atau kunci yang sama. Jadi ya satu kunci yang sama. Nah, proses enkripsi dan deskripsi sama-sama menggunakan kunci yang sama atau private key. Nah, ini klasifikasi simetris. Ini dalam kriptografi ini ada asymmetric key, symmetric key. Ini kita akan membahas symmetric. Jadi ini ada classical, transposition, substitution, dispersion, dan stream zipper di sini. Kita zipper dan stream zipper. Nah, algoritma simetris ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah block zipper, di mana ini merupakan teknik kriptografi yang membagi bit-bit plaintext menjadi blok-blok bit dengan panjang yang sama. Apa itu artinya? Artinya adalah block zipper melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap sebuah data yang masuk dengan cara membaginya dalam blok-blok yang terlebih dahulu. Lalu proses enkripsi dilakukan secara terpisah. Lalu ada ini stream zipper. Sistemnya bekerja dengan cara mengkonversi teks biasa sedikit demi sedikit mirip dengan streaming menjadi ciphertext atau dekripsi. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah waktu proses dalam enkripsi dan dekripsi lebih cepat. Ini disebabkan karena efisiensi yang terjadi pada pembangkit kunci. Lalu yang kedua, algoritma ini digunakan pada sistem secara real time. Jadi langsung, transfer langsung ada. Dan yang ketiga adalah kecepatan operasi lebih tinggi dibandingkan algoritma yang asimetrik. Nah, kekurangannya, untuk tiap pasal pengguna dibutuhkan sebuah kunci yang sama. Sedangkan sangat sulit untuk menyimpan dan mengingat kunci banyak yang secara aman. Ini akan menyebabkan kesulitan dalam mengelola kunci. Lalu permasalahan dalam pengiriman kunci itu sendiri disebut dengan key distribution problem. Jadi harus ada kesepakatan di mana kuncinya harus sama. Ada jalur yang khusus untuk kunci, lalu menimbulkan masalah baru kita tidak mudah untuk menentukan jalur yang aman. Nah, perbedaannya blok zipper dan stream zipper itu, teknik zipper blok melibatkan satu blok pada waktu. Sebaliknya, teknik stream zipper melibatkan enkripsi atau dekripsi 1 byte pada suatu waktu. Ukuran blok ini 64 atau 128. Sebagai lawannya 1 byte pada suatu dikonversi dalam stream zipper. Dan dilihat lagi sisanya, block zipper menggunakan algoritma ECB, sementara zipper ini menggunakan CFB, zipper feedback, dan OFB, output feedback. Stream zipper menggunakan fungsi for, lalu block zipper menggunakan kunci yang untuk mengeksekusi setiap blok, sementara stream zipper menggunakan kunci yang berbeda untuk setiap byte. Nah, di sini ada 5 metode pengenkripsian. Ada electronic codebook seperti ini, kunci. Metode standar dari block zipper, yaitu masing-masing blok plaintext dienkripsi dengan kunci yang sama secara independen. Ada zipper block training untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh ECB tadi. Mau dibentuklah zipper block chaining. Dasar konsepnya sama, namun ada perbedaan di sini bahwa plaintext terlebih dahulu dilakukan sort. Ada zipper feedback. Metode zipper menggunakan shift register, di mana yang diproses terlebih dahulu adalah insertion vector
dalam enkripsi dengan kunci. Satu proses hasilkan melalui proteksi bit. Biasanya bit paling kiri dilanjutkan dilakukan enkripsi dengan plain text yang menghasilkan ciphertext. Lalu OFB, output feedback, yang membedakannya adalah di proses enkripsi, di mana input yang digunakan adalah ciphertext yang selanjutnya di-ship bersama AP. Stream cipher pertama kali digunakan dengan orang yang bernama Vernam. Jadi ini ada algoritma Vernam, disebut juga sebagai cipher status. Ini asal prakteknya. Saya akan menggunakan praktek yang menggunakan ASCII di sini. Praktek stream dengan cara ASCII table. Nah ini, jadi kita menggunakan algoritma yang memanfaatkan ASCII table untuk melakukan enkripsi. Ini saya sudah punya code-nya. Wiki ASCII. Kita code dulu. Saya sudah jalankan dulu. Nah, wiki ASCII. Ini terdapat plain text kriptografi dengan kunci sama kriptografi. Lalu ini new key-nya, kunci barunya bisa P. Bisa P. Samakan. Nah, ini kuncinya bisa. Ini dipanjangkan. Oke. $P untuk menghitung string length. $P untuk menghitung string length-nya dari key, ini plain text, lalu iterasi. Ini dengan cons 65. Nah, ini untuk melakukan pengenkripsiannya bisa bilang cukup mudah. Jadi ini dengan memanfaatkan tabel ASCII dengan menggunakan function di sini ORD, itu mengonvert hasil dari iterasi P ini. P ini adalah nah ini P ini ada ARP ini I. Ini setiap plain text-nya ini per hurufnya, per iterasinya ini sudah di split. Misalkan P dikembalikan jadi ke ASCII table, lalu ke key-nya seperti ini, di index ARPI. Saya akan sebut tadi KP kriptografi. Ini K, ini plus P, jadi iterasi K, ini KP sama dengan dalam kurung $P, yaitu ASCII table dari ini. Terusnya ASCII tabelnya K dikurang cons tadi 65 sama dengan H, yaitu hasil dari penjumlahan semua ini, lalu dihasilkan menjadi karakter, dikembalikan menjadi karakter lagi. Nah ini jadi ini R plus I, ini adalah R plus I, ini ASCII-nya R, ini ASCII-nya I dikurang 65 sama dengan segini. Ini terus ini sampai 11 jadi 11 kali ini ZZBI. Ini merupakan hasil ASCII-nya ini dijadikan karakter kembali, lalu menjadi seperti ini. Nah, ini untuk proses pengembaliannya sama seperti sebelumnya, cuma dikembalikan. Jadi ini dikurang, ini ditambah, lalu jadi K, ini gelarnya. Nah ini ditambah. Ini originnya. Ini buat mengembalikan ke ASCII. Ini ciphernya di split, ini sama. Lalu dicetak, ini palu cetaknya. Ini melakukan print, nah ini seperti ini. Kembali seperti semula. Ini cukup mudah melakukan cryptographic methods ini yang versi ASCII-nya. Nah, untuk kesimpulannya adalah sebelum melakukan pengiriman pesan, pengirim dan penerima harus memiliki suatu kunci yang sama. Nah, yang karena ini kuncinya sama, ini kuncinya pizza dengan cara sekian-sekian, yang sama dipakai bersama, dan kunci ini haruslah bersifat rahasia bagi pihak yang tidak berkepentingan.
Sehingga algoritma ini juga jadi algoritma kunci rahasia. Nah, kriptografi simetrik ini kriptografik di mana dalam proses enkripsi dan dekripsi yang menggunakan satu key yang sama, yang disebut juga private key dan cipta secret key. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.